Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Sebuah drama misteri penculikan yang sangat rumit. Karena tidak meninggalkan jejak, polisi sampai kesulitan memecahkan misteri ini. Karena kinerja polisi dinilai lambat, kedua orang tua korban pun memutuskan diam-diam ikut melakukan penyelidikan dengan cara yang tidak masuk akal. Siapa sebenarnya pelaku penculikan ini? Tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Keller Dover adalah seorang tukang reparasi. Dia memiliki istri bernama Grace, serta dua anaknya bernama Ralph dan Anna. Hari ini mereka akan merayakan Thanksgiving di rumah tetangga, sekaligus sahabatnya bernama Franklin. Siang itu, cuaca kurang bersahabat seperti akan turun hujan. Kemudian terlihat sebuah mobil van tampak memutari lingkungan tempat tinggal mereka. Karena tidak jauh, Keller dan keluarganya berjalan kaki menuju rumah keluarga Franklin. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat oleh Franklin dan istrinya bernama Nancy. Di sana juga terlihat dua anak Franklin, bernama Elisa dan si bungsu bernama Joy. Sambil menunggu hidangan matang, Anna dan Joy ingin bermain di luar rumah sambil diawasi Ralph dan Elisa. Mereka berkeliling santai di sekitar rumah. Anna dan Joy bermain hingga mendekati mobil van yang sebelumnya kita lihat. Selayaknya anak kecil, mereka bermain di sekitar mobil itu sampai memanjat tangganya. Tak ingin pemilik camper van terganggu, Elisa dan Ralph mengajak mereka pulang. No, let's go. Come on. Saat akan pulang, mereka mendengar suara dari dalam, seperti sedang mengawasi mereka. Namun mereka tak ambil pusing dengan hal itu. Kemudian mereka pun menyantap hidangan bersama sambil mengobrol. Selesai makan, Franklin memperlihatkan kebolehannya bermain trompet. Kemudian Anna menyadari peluit merahnya hilang. Lalu ia meminta Joy menemani dirinya mencari peluit itu di rumahnya. Mereka pun dibolehkan pulang mencari. Namun kedua kakak mereka harus ikut menemani. Saat hari mulai sore, Keller dan Grace pun berpamitan. Namun betapa terkejutnya Keller, karena Ralph dan Elisa terlihat bersantai di ruang TV dan ternyata tidak ikut menemani adik mereka. Kemudian Ralph mengatakan bahwa sejak tadi mereka sudah ada di ruangan ini dan tidak mengetahui kemana adik mereka itu pergi. Keller pun langsung berlari ke rumahnya, namun ia tidak melihat siapapun di dalam rumah. Anna! Keller kembali ke rumah Franklin dan mengatakan tidak menemukan Anna dan Joy. Kemudian Ralph teringat mobil camper van, di mana sebelumnya Anna dan Joy bermain di sana. Ralph pun membawa ayahnya ke lokasi camper van itu. Namun sialnya, mobil itu sudah pergi. Anna! Kondisi hujan deras menyulitkan mereka melakukan pencarian. Karena yakin anak mereka telah hilang, Keller pun menghubungi polisi. Seketika polisi merespon aduan Keller dan seorang detektif yang tidak jauh dari lokasi langsung menanggapinya. Detektif ini bernama Loki yang kemudian berhasil menemukan camper van yang dimaksud. Mobil itu awalnya terparkir di area SPBU. Namun karena melihat polisi mendekat, ia langsung berusaha melarikan diri. Karena mungkin pengemudinya panik, mobil itu akhirnya menghantam sebuah pohon. Saat diperiksa, ternyata mobil itu hanya berisi satu orang, yaitu seorang pria berkacamata. Hey, I see you in there. Show me both your hands right now. Slowly, both hands. Detektif Loki membawa pria itu keluar, lalu memaksanya memberitahu di mana kedua anak yang ia culik. Namun pria itu tak mau mengatakan apapun, hingga akhirnya Loki memerintahkan membawanya ke kantor polisi. Beberapa jam setelahnya, Loki mulai menginterogasi pria itu terkait hilangnya dua anak yang kini belum diketahui nasibnya. Pria ini mengaku bernama Alex. Namun sekeras apapun Loki menginterogasinya, Alex hanya diam, seperti tak memahami ucapan Loki. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui Alex tinggal bersama tantenya bernama Holly Jones. Malam itu juga, Loki mendatangi rumah Holly, lalu menceritakan apa yang terjadi dengan keponakannya. Wanita tua ini tampak santai mengetahui Alex ditahan polisi. Holly hanya heran,
karena selama ini Alex tak pernah terlibat dalam masalah apapun. Holly pun menceritakan bahwa Alex adalah anak adopsi. Orang tua aslinya adalah adik dari suaminya. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan saat Alex masih berusia 6 tahun. Holly juga menceritakan soal suaminya, di mana suaminya itu tak pernah kembali semenjak 5 tahun yang lalu. Saat itu mereka memang bertengkar, tapi rasanya tidak mungkin suaminya meninggalkannya hanya karena pertengkaran itu. Malam itu, tim forensik memberikan hasil pemeriksaan mengenai mobil camper van itu. Tidak ada temuan yang mengarah ke penculikan anak atau hal mencurigakan lainnya. Sedangkan penelusuran hutan masih dilakukan polisi dan relawan hingga pagi hari. Namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Pagi harinya, Loki mendatangi rumah Franklin dan Keller sebagai langkah awal penyelidikan. Orang tua Joy, Franklin dan Nancy masih bisa menahan emosi meskipun mereka sangat terpukul atas hilangnya putri mereka. Sementara orang tua Anna, yaitu Keller, tak mampu mengendalikan diri atas musibah yang terjadi. Keller sangat yakin bahwa Alex lah pelakunya dan pria itu harus bertanggung jawab. Namun Loki menjelaskan situasi Alex yang susah diajak berkomunikasi. Dan sepertinya ia bukanlah pria normal pada umumnya, bahkan tingkahnya seperti anak-anak. Loki seolah memberi pesan bahwa melihat dari tingkahnya, sepertinya Alex bukanlah pelakunya. Namun Keller tidak percaya dan menganggap Loki detektif yang tidak profesional. We're considering all possibilities, Mr. Dover. I'm not crossing anybody off my list. Let me do my job. Sebelum Loki pergi, Keller meminta supaya Alex tetap ditahan meskipun belum ditemukan bukti kuat bahwa dialah pelakunya. They have 2 little girls. It gotta be worth whatever little rule you gotta break to keep that asshole in custody. Karena belum menemukan petunjuk, Loki berinisiatif mendatangi rumah beberapa mantan pelaku tindakan asusila yang berada maksimal 10 mil dari lokasi kejadian. Namun ia belum menemukan titik terang dari kasus ini. Terakhir, Loki mendatangi rumah seorang pastor. Namun setelah mengetuk pintu beberapa kali, pemilik rumah tidak memberikan respon. Saat dilihat dari jendela, pastor itu terlihat tergeletak di lantai. Loki mengira ada sesuatu yang terjadi. Namun saat akan ditolong, ternyata pastor itu sedang mabuk karena terlalu banyak minum. Saat memeriksa rumah si pastor, Loki melihat posisi kulkas yang aneh. Saat digeser, ternyata kulkas itu menghalangi akses ke ruangan basement. Loki merasa aneh saat melihat basement itu tak memiliki tangga, sehingga Loki pun nekat memeriksanya. Awalnya Loki tidak menemukan hal yang mencurigakan, hingga kemudian ia menemukan mayat seorang pria yang telah mengering. Setelah itu, Loki membangunkan sang pastor dan memintanya memberitahu mayat siapa yang ada di basement itu. Dia mengaku tak mengetahui nama pria yang ia habisi. Pastor itu hanya ingat saat pria itu datang untuk pengakuan dosa. Pria itu mengaku telah melakukan penculikan dan pembunuhan. Namun setelah mendengar pria itu telah menghabisi lebih dari 10 anak, pastor itu pun marah lalu menghabisi pria asing itu. Memasuki hari kedua, Anna dan Joy belum diketahui nasibnya. Lokasi pencarian pun semakin diperluas. Saat Keller sedang membantu pencarian di kawasan hutan, ia menerima informasi bahwa Alex telah dibebaskan. Seketika Keller pun langsung berlari menuju mobilnya dan langsung mendatangi kantor polisi. Sementara itu di kantor polisi, terlihat Holly datang menjemput Alex. Di sini terlihat jelas bahwa Alex adalah pria berkebutuhan khusus. Hal itu terlihat dari caranya menulis yang masih seperti anak-anak. Saat berjalan keluar kantor polisi, Alex dan Holly langsung dikerumuni wartawan. Namun seketika situasi menjadi kacau ketika Keller muncul di sana. Di tengah kericuhan itu, Alex mengatakan pada Keller, mereka tidak menangis sampai mereka kulepaskan. Mendengar ucapan Alex, Keller pun semakin yakin bahwa Alex mengetahui sesuatu soal penculikan itu. Namun karena membuat kekacauan, polisi langsung mengamankan Keller. Namun kepala polisi tidak menuntut Keller atas peristiwa barusan, di mana ia hanya diberi peringatan. Keller pun mengungkapkan ucapan yang ia dengar dari Alex. Menyikapi hal itu, Loki berjanji akan kembali memeriksa Alex.
Namun dilihat dari raut wajahnya, sepertinya Loki tidak mempercayai apa yang Keller katakan. Are you sure that's what he said? You think I'm making this up? Hey, why? No. Think about it. Why would I make I'm this not up? saying that. I will talk to him. Tak lama setelah itu, Loki kembali mendatangi rumah Holly. Loki ingin meminta konfirmasi soal ucapan Alex pada Keller di kantor polisi. Namun meskipun dalam tekanan, Alex tetap menyangkal tuduhan terhadap dirinya. Karena tak mendapatkan pengakuan, Loki pun meninggalkan Alex. Sementara Keller semakin kesal saat mengetahui Loki tidak mampu membuat Alex mengaku. Sedangkan mental istrinya semakin tertekan dan mulai menyalahkan Keller karena dinilai gagal melindungi keluarganya. Keller pun mulai pesimis dengan kinerja polisi, sehingga Keller memutuskan akan menyelidiki dengan caranya sendiri. Singkatnya, Keller keluar rumah dengan alasan ingin membantu pekerjaan polisi. Namun ternyata itu cuma alasan. Bukannya ke kantor polisi, Keller malah mengawasi rumah Holly dengan tujuan ingin melakukan sesuatu pada Alex. Kecurigaan Keller semakin kuat saat melihat pria itu seperti orang yang berpura-pura polos. Awalnya ia menarik anjingnya dengan lembut, namun tiba-tiba ia menggantung anjingnya, seolah seperti ingin menghabisinya. Keller pun diam-diam mengikuti Alex sambil membawa pistol. Secara mengejutkan, Keller mendengar Alex menyanyikan Jingle Bells, sebuah nyanyian yang sering Ana lantunkan, sehingga keyakinan Alex semakin kuat bahwa pria ini adalah pelakunya. Hingga kemudian, Tom, where'd you hear those words? keesokan harinya, Keller membawa Franklin ke sebuah bangunan rumah yang telah usang. Franklin tidak mengetahui kenapa Keller membawanya ke rumah ini, hingga terungkap bahwa Keller telah menyekap Alex di dalam kamar mandi. Rumah ini adalah warisan dari orang tua Keller. Seketika Franklin terkejut dan tidak menyetujui aksi yang dilakukan sahabatnya itu, karena belum tentu pria ini yang telah menculik putri mereka. Right. I mean, what if you're wrong? I'm not wrong. But what if you're wrong? Man, I want my daughter back as much as you do, but it ain't right. Namun seperti yang kita tahu, Keller sangat yakin bahwa pria ini mengetahui sesuatu tentang penculikan itu. Keller pun meminta Franklin membantu menginterogasi supaya pria ini mau mengaku. Keller akan melakukan cara yang sadis jika pria ini tetap tidak mau mengakuinya. Franklin sebenarnya tidak berani melakukannya, namun ia tak punya pilihan selain mengikuti rencana Keller. Sementara itu, saat Loki memeriksa lokasi camper van terakhir, ia penasaran dengan pemilik rumah yang tidak jauh dari lokasi. Ternyata rumah itu sudah dijual dan pemilik aslinya sudah pindah. Sesampainya di kantor, Loki mendapat informasi bahwa seorang anak pernah dilaporkan hilang di rumah yang barusan ia lihat, tepatnya di tahun 87 atau sekitar 26 tahun yang lalu. Anak itu bernama Barry, yang sampai saat ini tidak pernah ditemukan lagi. Loki berhasil melacak alamat baru orang tua Barry dan berhasil bertemu dengan ibunya. Hingga kini, sang ibu masih sering menonton video saat Barry masih kecil. Sang ibu bercerita, saat itu ia hanya tidur sebentar, dan saat terbangun putranya itu sudah hilang. Seorang saksi sempat mengatakan bahwa ia melihat sebuah camper van terparkir di depan rumah sesaat sebelum Barry menghilang. Sampai saat ini, polisi tidak pernah berhasil menangkap pelakunya, dan anaknya tidak diketahui seperti apa nasibnya. Selanjutnya, Loki diminta kembali ke kantor karena pastur si pembunuh itu memberikan informasi baru. Meski jasad yang ditemukan di basement rumahnya belum diketahui identitasnya, namun pastur ini menceritakan bahwa pria itu menculik anak-anak di saat siang hari. Dalam satu kali beraksi, ia berhasil menculik lebih dari satu anak. Alasan si penculik itu melakukan aksinya adalah ia ingin melakukan perlawanan terhadap Tuhannya, sebuah perbuatan yang sangat menyesatkan. Hingga akhirnya sang pastor pun menghabisinya. Mungkin sampai di sini kalian sudah mengetahui siapa pria yang dihabisi sang pastor. Loki terlihat tersenyum mendengar penjelasan sang pastor yang sangat mirip seperti cerita dongeng. Kembali ke Keller dan Franklin. Meski telah menghajar Alex habis-habisan, namun mereka belum mendapat pengakuan ataupun informasi terkait nasib putri mereka. Bahkan ketika Keller mengancam akan menghancurkan jari-jarinya menggunakan palu, Alex tetap diam membisu. Sesekali Alex terlihat seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi rasanya ia tidak sanggup mengatakannya. Sehingga Franklin merasa bahwa Keller telah menghukum orang yang salah. Namun Keller tetap dengan keyakinannya. Malam harinya mereka berdua pun pulang. Tanpa sepengetahuan mereka, orang-orang sedang berkumpul dengan menyalakan lilin.
dan meletakkan boneka di lokasi hilangnya putri mereka. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk dukungan dan doa supaya Anna dan Joy segera ditemukan. Loki juga terlihat hadir di sana memberikan dukungan sekaligus mencari petunjuk. Hingga tak lama, detektif Loki melihat seorang pria dengan gestur mencurigakan. Saat Loki mendekat, pria itu pun langsung melarikan diri. Loki beberapa kali kehilangan jejak pria misterius itu, hingga kemudian keesokan paginya, sketsa wajah pria itu pun disebar di televisi, dan siapapun yang melihatnya diminta melapor pada polisi. Sementara itu, Franklin kembali membantu Keller menginterogasi Alex dengan cara brutal, sedangkan detektif Loki baru mendengar soal Alex yang kini menghilang. Holly sengaja tidak melapor karena ia takut akan mendapat masalah. Detektif Loki kini dibuat bingung antara mencari penculik dua anak itu dan mencari Alex yang hilang misterius. Di tengah situasi pelik yang ia rasakan, Alex mendapat informasi bahwa seorang kasir toko pakaian mengenal pria misterius yang sedang dicari polisi. Diketahui, pria itu rutin membeli pakaian anak-anak di toko ini. Namun anehnya, ukurannya tidak pernah sama. Loki pun meminta supaya sang kasir melapor jika ia kembali melihat pria itu. Hingga hari kelima, Anna dan Joy belum ditemukan. Sementara Keller dan Franklin juga belum berhasil membuat Alex mengaku. Meskipun kondisinya sudah sekarat penuh luka, Franklin ingin pulang lebih dulu dan akan menghubungi Keller saat istrinya telah tidur. Sesampainya di rumah, Nancy mempertanyakan Franklin dari mana. Mengetahui apa yang suaminya dan Keller lakukan, Nancy dan Franklin menemui Keller di rumahnya. Keller sangat terkejut melihat Nancy datang dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Hingga akhirnya, Nancy pun diperlihatkan kondisi Alex yang kini sekarat tak berdaya. Nancy berusaha melakukan pendekatan berbeda dengan memposisikan dirinya sebagai seorang ibu yang terluka atas kehilangan putrinya. Nancy berharap Alex luluh supaya pria itu mau bercerita padanya. Namun ternyata tindakan Nancy ini keliru. Bukannya mau bercerita, pria ini malah memberontak dan berusaha melarikan diri. Karena cara pertama tidak berhasil, Keller mengganti strategi supaya kali ini Alex mau mengaku. Setelah selesai, Keller kembali memanggil Franklin dan Nancy, sekaligus memberitahu cara terbaru supaya Alex mau bicara. Ternyata Keller mengurung Alex di dalam dengan memasang sekat kayu dan mengalirkan air panas ke dalam bilik. Keller yakin dengan cara ini pasti Alex tidak akan tahan dan akhirnya mau mengaku. Mengetahui aksi mengerikan ini, Franklin pun menolak dan mengatakan Keller telah bertindak berlebihan. I would die for my daughter. This ain't right. This has to stop. Well, then you better get to work. Karena tidak sampai hati, Franklin pun mencoba merusak sekatnya. Namun Nancy menghentikan aksi suaminya dan mereka berdua pun pulang. Nancy menegaskan bahwa mereka tak perlu lagi membantu Keller dan biarkan apapun yang akan ia lakukan. Kemudian kita akan kembali melihat si pria misterius yang saat ini mengintai rumah Franklin dan berhasil masuk ke dalam. Setelah itu, ia juga diam-diam memasuki rumah Keller. Grace sempat mendengar suara langkah seseorang, namun saat diperiksa, pria misterius itu telah melarikan diri lewat jendela. Setelah mendapat laporan, Loki pun langsung datang ke rumah Keller. Kemudian Grace pun menceritakan peristiwa yang barusan terjadi di rumahnya. Meskipun ia merasa Grace hanya berhalusinasi, tapi Loki tetap mencatat penjelasannya. Where is your husband, Mrs. Dover? Di sini Loki akhirnya mengetahui bahwa Keller selalu pergi dengan alasan ingin membantu polisi mencari putri mereka. Been out searching with the police for Anna. Shit. Di hari ke-6, Loki memutuskan mengikuti Keller 1 harian hingga ia melihat hal yang mencurigakan.
Keller terlihat memarkir mobilnya di depan toko minuman keras. Namun ia malah berjalan ke arah yang lain. Namun sepertinya Keller menyadari bahwa Loki sedang mengawasinya. Kemudian ia kembali masuk ke dalam toko dengan membeli sebotol minuman. Setelah itu, Keller pun menghampiri mobil Loki, lalu bertanya kenapa Loki mengawasinya. Why you following me? Get in the car. Detektif Loki berusaha menggali informasi terkait hilangnya Alex. Namun Keller mengalihkan pembahasan dengan mengatakan dirinya sedang depresi karena putrinya belum ditemukan. Sebelum berpisah, Loki memperingatkan Keller supaya tidak melakukan sesuatu yang buruk. You look for my daughter. Loki masih menyimpan kecurigaan terhadap Keller. Kemudian ia menelusuri arsip lama mengenai kasus bunuh ayah Keller. Dari artikel berita itu, Loki berhasil menemukan alamat rumah sang ayah. Sementara itu, Keller kembali beraksi dengan menyiram Alex dengan air. Karena merasa kesakitan, ia pun mengatakan bahwa ia sebenarnya bukanlah Alex dan ia hanya ingin bermain saat itu. Saat meminta penjelasan apa maksud perkataannya, Keller tiba-tiba mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah detektif Loki yang kemudian berusaha masuk melalui jendela. Saat Loki berhasil masuk, ia mendapati Keller tergeletak di lantai dengan berpura-pura sedang mabuk. Aksi Keller ini cukup ampuh mengalihkan kecurigaan Loki terhadapnya. Kemudian detektif Loki meminta dibawa berkeliling rumah. Hingga akhirnya, sebuah lorong menuju toilet mengundang perhatian Loki, yang mana itu adalah tempat Alex disekap. Namun saat akan memeriksanya, detektif Loki tiba-tiba menerima telepon dari karyawan toko yang memberitahu soal si pria misterius itu kembali muncul, dan ia berhasil mencatat nomor plat mobilnya. Setelah berhasil melacak plat nomornya, Loki langsung mendatangi rumah pria misterius itu lalu menangkapnya. Why'd you run away from me the other night, man? Setelah memeriksa isi bagian rumah, Loki melihat dinding rumah dipenuhi gambar pola aneh, mirip sebuah labirin. Di dalam salah satu kamar, Loki menemukan banyak box kontainer yang dikunci. Saat Loki membukanya, ternyata isinya pakaian anak-anak penuh darah. Bahkan beberapa box diisi dengan ular berbisa, hingga Loki pun mulai curiga bahwa sepertinya mayat Anna dan Joy tersimpan di dalam box itu. Kemudian Franklin dan Keller diminta mengkonfirmasi apakah mereka mengenali beberapa pakaian yang ditemukan. Setelah memeriksa satu persatu, Keller akhirnya mengakui bahwa kaos kaki yang ditemukan itu adalah milik putrinya. Sampai di sini polisi menduga bahwa Anna dan Joy sepertinya telah tewas. Namun Keller meminta anak sulungnya tidak memberitahu ibunya soal ini, karena ia masih sangat yakin bahwa Anna masih hidup dan ia akan terus mencarinya. Diketahui pria misterius yang baru ditangkap itu bernama Bob Taylor. Kondisi mentalnya mirip dengan Alex, sulit diajak berkomunikasi dan hanya sibuk menggambar pola aneh yang ia sebut sebuah labirin. Namun setelah diinterogasi berkali-kali, pria ini tidak memberikan jawaban yang jelas, hingga detektif Loki pun emosi dan hampir menyerang pria itu. Namun tanpa mereka sadari, salah satu pistol polisi berhasil dirampas oleh Bob. Hingga kemudian inilah yang terjadi. Put the gun down! Bob, put the gun! Bob. Tewasnya pria ini membuat penyelidikan kembali buntu. Tak ada yang bisa menjelaskan pola yang digambar pria itu. Sementara itu, Keller terlihat semakin pesimis karena sekeras apapun yang ia lakukan pada Alex, pria itu tidak memberikan kejelasan. Namun tiba-tiba Alex mengatakan bahwa anak-anak itu akan ditemukan di sebuah labirin. Meskipun tidak tahu apa maksudnya, Keller memutuskan mendatangi rumah Holly. Keller beralasan ingin meminta maaf terkait hilangnya Alex. Keller berpura-pura merasa bersalah karena telah menakuti Alex di kantor polisi sebelumnya. I'm trying to say is I kind of feel responsible for You wanna
Come on in. Holly pun bercerita bahwa ia dan suaminya mengadopsi Alex setelah anak mereka meninggal. Peristiwa yang menimpa anaknya itu membuat Holly sangat terpukul. Di tengah perbincangan, Keller menyinggung soal labirin yang seketika membuat Holly mengalihkan pembicaraan terkait kondisi Alex, di mana ia sangat pendiam dan jarang sekali berbicara. Hal itu disebabkan karena ia trauma dengan ular. Sementara di kantor polisi, Loki terlihat stres karena sejauh ini penyelidikannya belum membuahkan hasil. Kemudian ia mendapat sebuah petunjuk. Ternyata desain labirin yang dibuat pria itu mirip dengan pola di kalung mayat yang ditemukan di rumah sang pastor. Karena yakin ini adalah petunjuk kuat, Loki mendatangi tim forensik yang bertugas di rumah Bob. Di sana ditemukan 2 patung pajangan pakaian yang terkubur. Selain itu, ternyata semua darah di baju anak-anak itu adalah darah hewan. Bahkan pakaian yang ditemukan itu ternyata masih baru. Terkait pola yang disebut labirin, ternyata itu diambil dari sebuah buku karya seorang mantan agen FBI. Kepala tim forensik mengatakan bahwa Bob adalah pria berkebutuhan khusus yang berakting seperti pelakunya, padahal ia sama sekali tidak terkait dalam kasus ini. Namun Loki sepertinya tidak sependapat dengan kesimpulan itu. Menurutnya, masih ada hal lain yang mungkin tersembunyi. What are you saying? This guy's a fake. The girls are still out there somewhere. Those clothes. How did the parent positively ID? Setelah itu, detektif Loki teringat dengan catatan mengenai rumah Grace yang dimasuki pria misterius itu. Loki pun langsung mendatangi rumah Keller dan memeriksa jendela rumah itu. Secara mengejutkan, Loki menemukan pasangan kaos kaki Anna di bawah jendela. Berdasarkan temuan ini, Loki akhirnya yakin dengan penjelasan tim forensik. Keesokan harinya, Grace menerima informasi mengejutkan bahwa Joy telah berhasil ditemukan dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Namun sayangnya, putri mereka tidak ada bersama Joy. Sesaat setelah Keller sampai di rumah, Grace pun langsung memberitahu informasi itu dan mereka pun langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui Joy. Namun karena kondisinya masih lemah, ia belum mampu mengatakan banyak hal. Sweetheart, just let us know she's alive, okay? Nod your head, baby. Just nod your head. Hingga tak lama, Joy perlahan membuka matanya dan tatapannya tepat mengarah pada Keller. Seketika Joy pun teringat momen saat ia dan Anna disekap. Sebelum akhirnya Joy berhasil melarikan diri, namun ucapan Joy ini sangat mengejutkan mereka semua. You with it? Was where? It put tape on her mouth. Mendengar ucapan Joy, seketika Keller terlihat panik dan segera meninggalkan rumah sakit. Where you going? Keller? Hey! Hey! Ternyata Keller bukan melarikan diri, namun ia kembali mendatangi rumah Holly. Sementara detektif Loki mendatangi rumah tempat Alex disekap karena ia mengira Keller datang ke sini. Di samping itu, Loki masih menyimpan rasa penasaran dengan rumah ini. Kembali ke Keller, ia datang membawa alat pertukangan. Ia beralasan ingin menebus kesalahan dengan maksud ingin memperbaiki rumah Holly. Wanita ini pun mempersilahkan Keller masuk. You wanna talk some more? Come on in and make me a cup of tea. Terlihat sapu tangan menutupi tangan Holly, di mana ia mengaku sedang tidak enak badan. Namun ternyata di balik sapu tangan itu, Holly memegang sebuah pistol, lalu mengarahkannya pada Keller. Keller sejak awal sudah curiga jika putrinya ada di rumah ini. Kemudian, Holly memerintahkan Keller memasang borgol di tangannya. Holly juga memintanya mengkonsumsi minuman yang telah dicampur dengan obat bius. Setelah itu, Keller digiring ke area belakang rumah. Di sini Holly bercerita bahwa Alex adalah anak pertama yang mereka culik puluhan tahun yang lalu. Kemudian, Holly menegaskan pria bernama Bob Taylor sama sekali tidak terkait dengan mereka. Alasan mereka melakukan penculikan ini adalah sebagai bentuk perang melawan Tuhannya. Kemudian, Holly memerintahkan Keller masuk ke dalam mobil rongsoknya, lalu memintanya memundurkan mobil itu. Children disappear as the war we wage with God. Start the car. Start the car. Dan ternyata di bawahnya terdapat sebuah lubang rahasia. Holly mengatakan, mungkin saja putrinya ada di dalam sana. Maybe your daughter's under there. You know me? Anna?
Kemudian Holly menembak kaki Keller dan memaksanya masuk ke dalam lubang itu. Keller pun terperangkap di dalam lubang yang gelap. Saat merangkak, Keller tak sengaja menemukan peluit merah milik putrinya. Secara bersamaan, Alex akhirnya berhasil diselamatkan. Sang atasan pun memerintahkan Loki supaya memberitahu Holly terkait ditemukannya Alex. Loki yang tidak tahu apa yang terjadi terlihat sampai di rumah Holly. Namun saat mengetuk pintu berkali-kali, Holly tidak memberikan respon, yang mana ternyata ia sedang mempersiapkan suntikan racun pada Anna. Karena merasa ada yang tidak beres, Loki akhirnya memutuskan masuk. Di sana Loki melihat foto suami Holly dengan kalung bermotif labirin, mirip seperti yang digambar Bob Taylor. Di momen inilah Loki akhirnya paham bahwa keluarga Holly lah di balik penculikan ini. Hingga kemudian Loki berhasil menemukan Holly yang sedang menyuntikkan racun ke tubuh Anna. Show me your hands right now. Don't move and show me your fucking hands right now. Both hands, right now! Right now! Meskipun dalam kondisi terluka, Loki langsung melarikan Anna ke rumah sakit yang saat ini terdapat racun di tubuhnya. Keesokan harinya, Loki melihat berita mengejutkan di koran, di mana ternyata Alex adalah anak yang diculik bernama Barry 26 tahun yang lalu, dan kini telah kembali berkumpul dengan keluarganya setelah terpisah sekian lamanya. Sementara Keller Dover masih belum diketahui nasibnya. Tak lama, keluarga Anna dan Joy menemui Loki. Ibu Anna mengucapkan terima kasih atas usaha Loki yang berhasil menemukan putrinya. Namun ada satu hal yang masih janggal, yaitu Keller yang hilang secara misterius. Grace pun memohon supaya Loki bersedia mencari suaminya. Beberapa hari setelahnya, detektif Loki kembali ke rumah Holly mencari Keller, yang kemungkinan telah dihabisi di tempat ini. Namun setelah tim penggali melakukan pencarian, mereka tidak menemukan apapun, sehingga Loki menyimpulkan bahwa Keller sepertinya tidak ada di sana. Dan saat akan meninggalkan lokasi, detektif Loki mendengar suara hembusan peluit. Namun Loki tidak terlalu menanggapinya. Hingga kemudian hembusan peluit itu kembali terdengar berkali-kali, dan ia pun berbalik arah mencari sumber suara itu. Dan film pun berakhir. Ending film ini memang tidak menjelaskan secara jelas apakah detektif Loki akan berhasil menemukan Keller. Dan kenapa Joy mengatakan melihat Keller di lokasi mereka disekap. Bahkan menurutnya, Keller lah yang memasang selotip di mulut mereka. Dan sepertinya penonton dipersilahkan menyimpulkan sendiri endingnya. Yang pasti ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Loki berhasil menemukan Keller. Dan ini adalah teori paling kuat. Yang kedua, Loki tidak terlalu menanggapi suara peluit itu dan memutuskan pergi. Dan yang terakhir, Keller tewas karena tak ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Namun ini adalah teori paling minor. Menurut kalian, apakah Keller berhasil diselamatkan? Silahkan berikan jawaban kalian di kolom komentar.